Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aku Ferdi Globa dari kelas 3A di NPM 2008-2006. Kali ini saya mau membuat video hands-on praktikum 11, yaitu analisis regresi ya. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep dasar analisis regresi linear, terus dependen pada dependen dari satu dataset, maupun membangun regresi linear, hasil output, uji asumsi, dan menarik kesimpulan interpretasi. Jadi di sini karena saya menggunakan apa ini kopi ya, maka di sini pertama-tama ya kita load datasetnya dulu, terus dia menggunakan dfret untuk memunculkan 5 baris pertama yang ada di ini ya, di copy itu tadi. Kemudian di langkah kedua adalah drop rows where target variable data score total is none. None ini missing value ya. Jadi di sini udah di clean ya, udah dibersihin. Jadi semua udah dibersihin. Kemudian di sini ada variable dependent y juga menjadi kolom numerik untuk regresi. Kemudian di sini tuh saya kan disuruh milih variable x, independent dan dependent y. Nah, kalau x-nya itu saya memilih ada 4 yaitu location country. Karena itu sangat berpengaruh kan. Country itu berarti wilayahnya misal Brazil, terus tahunnya tahun kopi itu kan. Terus spesies kopi itu apa juga penting. Kemudian processing methodnya atau proses dari si kopi itu dibudidayakan tuh kayak gimana. Makanya pakai 4 ini. Kemudian untuk Y-nya adalah skor dari total. Kemudian lanjut ke ini pre-processing ya. Jadi karena eh, ini untuk kan pakai Wattlehan encoder, terus inputer, pipeline, dan linear regression ya kan. Dari penugasannya itu juga kolom transformer. Pertama identifikasi tipe data dulu ya, karena di numeriknya itu ada integer yang pasti juga float ya, karena dia kan numerik ya kan. Seperti ini, terus juga float, berarti ada koma-koma juga. Nah ini ya. Kemudian untuk kategorinya adalah objek kolom ya kategori ini. Kemudian kita pre-processing numerik transformer ya menggunakan pipeline. Stepnya adalah inputer dan simple inputer strateginya adalah median. Jadi menggunakan median ya. Pre-processing numerik ini saya menggunakan median. Kemudian untuk pre-processing kategorik saya menggunakan most frequent atau modus dan juga what encoder ini ignore ya. Yang artinya semua langkah preparasi ini saya gabungkan ke dalam kolom transfer. Jadi ini digabungin dalam kolom transfer supaya model regresi itu berjalan dengan benar. Makanya ini ada gabungan pemrosesan, preproses, kolom transfer, transformer, numerik, dan kategorikal. Kita lanjut ke pipeline regresi di sini. Setelah pre-processing tadi ini siap ya karena udah dilakukan pre-processing, selanjutnya adalah saya itu melatih dengan saya itu membuat model menggunakan linear regression dengan yang scikit learn ya. Makanya di sini di eh, apa namanya? Di learn-nya nih di import gitu ya. Lalu di sini melatih model fit X dan Y-nya ya. Kemudian modelnya disatukan dalam sebuah pipeline sehingga proses encoding dan training berjalan otomatis. Makanya di sini model berhasil dilatih. Oh, selanjutnya di sini ada hasil regresinya ya. Hasil regresinya modelnya namanya regresor, ya kan? Jadi melihat hasil sebelumnya kan udah dilatih ya dengan paparan regresi, model berhasil dilatih yang berarti dia otomatis semuanya. Kemudian di sini aduh pencet. Outputnya adalah hasil regresinya itu namanya regresor. Tuh, bentar.
Oke. Jadi berikutnya itu menampilkan regresi yaitu intercept dan R squared ini R pangkat 2 dan ada intercept ya. Intercept itu hasilnya 14,0137 dan R pangkat 2-nya adalah 0,129. Jadi artinya model ini mampu menjelaskan sekitar presentasi variabilitas bin color berdasarkan 4 variabel X tersebut. Jadi kan di sini saya menggunakan bin color dari 4 variabel X itu, jadi kelihatan. Hasilnya segini. Selanjutnya ada setelah encoding ya, ini ada namanya jadi melihat koefisien ya, koefisien regresinya. Jadi menampilkan koefisien regresi setelah proses one hot encoding. Nah, jadi ini one head encoding, model name-nya. Stepnya tadi preproses, yang dimana dia sebelumnya kita preprocessing, terus ditransform jadi kategorikal, ya ini kan kategorikal, terus jadi di one hot encoding. Kemudian dia one hot encoding features, one hot encoding get feature names out, categorical column. Jadi menggabung fitur dari numerik dan kategorik ya yang udah di preproses dan juga udah di hot encoding juga. Koefisien sama dengan regresi koefisien. Dan ini untuk membuat tabel koefisien dan ini adalah tabel koefisiennya. Jadi what encoding itu sendiri adalah merubah numerik menjadi kategorikal menjadi numerik. Bukan kategorikal jadi numerik. Makanya dia di sini jadi numerik 0, 0 minus 0, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita memprediksi future years untuk 5 tahun ke depan. Location country-nya misalnya Indonesia, corrected column name, tahunnya 5 tahun ke depan, 1, 2, 3, 4, 5. Data type-nya itu spesies dari scope itu Arabica. Kemudian processing method-nya adalah dicuci, ya kan, yang udah ada di kolom. Dan prediksi 5 tahun ke depan, maka ini bakal kelihatan ada hasilnya. Dari 80,5, 80,53, 80,7, dan ini 5 tahun ke depan. Jadi kelihatan ya, kita bisa memprediksi juga ke depannya bagaimana. Kemudian untuk ini adalah grafiknya atau visualisasinya dari prediksi bin color atau warna dari si biji kopinya tersebut. Jadi prediksi color 5 tahun ke depan, prediksi bin color, jadi dari tiap tahun dia bakal meningkat terus sesuai dengan array di sini. Meningkat walaupun sedikit-sedikit, tetapi tetap meningkat. Gitu. Dan juga di sini ada koefisien dari terbesarnya ya. DF largest koefisien ada 10 koefisien terbesar. Ini besar dari 4, 8, 13, 33, 21 dan ada 22. 3,5 yang terakhir. Mungkin gitu aja kali ya. Kan tadi udah membuat 4 variabel dependen magnitude. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Mungkin jika ada salah kata atau kurang penjelasan atau kurang penulisan dari punya saya mohon maaf. Dan juga kemarin Budian, maaf banget, aku lupa nge-submit ya. Jadi telat, Bu. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.